Shalom semuanya. Kami dari kelompok 9. Di video kali ini kami akan membahas tentang Atribut-atribut Allah, ketidakberubaan Allah. Selamat menyaksikan. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 whole thoughts on the wall. Nah, teman-teman, ketidakberubahan Allah ini merupakan salah satu dari atribut Allah, di mana Allah sebagai pribadi yang mutlak, olehnya tidak mengalami perubahan. Nah, menurut White Grudem dan juga Derkhoff, mereka mengatakan bahwa ketidakberubahan Allah merupakan Allah yang tidak berubah dalam tujuannya, keberadaannya, kesempurnaannya, dan juga janji-janjinya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa ketidakberubahan Allah ini merupakan sesuatu pribadi dari Allah sebagai pribadi yang mutlak. Ketidakberubahan ini merupakan kesempurnaan dari Allah, olehnya tidak tergantung, tidak terpenuhi, dan tidak mengalami perubahan. Nah, maka dari itu, sekarang kami akan menjelaskan 3 aspek ketidakberubahan Allah, yaitu yang pertama, Allah tidak berubah dalam hakikat dan sifatnya, yang kedua, Allah tidak berubah dalam rencananya, dan yang ketiga, Allah tidak berubah dalam tujuannya. Nah, ketidakberubahan Allah ini juga didukung oleh beberapa nats Alkitab loh teman-teman. Yang pertama, Keluaran 3 ayat 14, dan yang kedua Mazmur 102 ayat 26 sampai 28, dan yang terakhir ini Ibrani 1 ayat 11 sampai 12. Nah, teman-teman, Allah juga tidak berubah dalam hakikat dan sifatnya. Nah, di sini Allah yang tidak berubah dalam hakikat dan sifatnya itu merupakan dasar iman Kristen. Allah itu menegaskan bahwa dirinya adalah setia, adil, dan penuh kasih. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, berarti kita memang berkeyakinan dan hidup dalam keyakinan dan pengharapannya. Nah, teman-teman, Atuping 1975 juga mengatakan bahwa Tuhan tidak berubah dalam hakikatnya, sifat dan keberadaannya. Olehnya tidak tunduk pada perubahan apapun. Dan juga dipertegas oleh Maleakhi 3 ayat 16 dan berfirman bahwasannya Aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah, maka dari itu Alkitab secara konsisten mengajarkan bahwa Allah itu Allah yang setia, Allah yang tidak berubah, baik dalam hakikatnya maupun sifatnya. Nah, Allah itu juga tidak terpengaruh oleh waktu, kondisi, dan perubahan dalam ciptaannya. Jadi Allah itu tetap setia dan adil, dan juga Allah itu memiliki sifat yang abadi. Tidak berubah dalam tujuannya. Terbukti dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai 11 yang berisi demikian. Aku telah mengatakannya dan aku akan mewujudkannya. Aku sudah mempunyai tujuan dan aku akan mewujudkannya. Nah, Grudem 1994 mengatakan bahwa begitu Tuhan telah menentukan bahwa Dia akan melakukannya, pasti mendatangkan sesuatu. Tujuannya tidak berubah dan itu akan tercapai. Tuhan mempunyai tujuan dalam hidup kita. Namun tujuan Tuhan dan tujuan kita mungkin tidak sama. Tetapi yang harus kita percayai adalah tujuan Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita dan itu tidak akan pernah berubah. Dari bacaan Yesaya tersebut menunjukkan bahwa tujuan Allah adalah tetap, tidak tergoyahkan dan tidak berubah. Apa yang telah Tuhan tetapkan sejak awal dan akan berjalan sesuai dengan kehendaknya dan tidak terpengaruh oleh apapun.
tidak berubah dalam janji-janjinya. Begitu dia berjanji sesuatu, dia akan tidak setia pada janji itu. Artinya, Tuhan akan tetap setia pada janjinya. Apa yang telah dia janjikan dari awal akan terwujud. Walaupun manusia seringkali berubah, tapi Tuhan tetap mewujudkan. Secara keseluruhan, Bilangan 23 ayat 19 mengaitkan ketidakberubahan Allah dalam sifatnya dengan kesetiaannya dalam menepati janji. Allah tidak seperti manusia yang terbatas dan sering berubah pikiran. Sifat Allah yang setia memberi umatnya jaminan bahwa apa yang Allah katakan dan lakukan selalu konsisten dengan sifatnya yang sempurna dan dalam kebenarannya, kesetiaannya dan janjinya yang tidak akan berubah. Nah, maka dari itu, implikasi ketidakberubahan Allah dalam pendidikan Kristen ini sangat luas dan mendalam. Allah yang tidak berubah memberikan dasar yang kokoh dalam pembelajaran. Nah, untuk itu, konsep dasar ketidakberubahan Allah ini tidak hanya memberikan pengaruh dalam pandangan teologis, tetapi juga dalam pendidikan Kristen ini dapat membentuk suatu pandangan siswa untuk lebih stabil terarah, baik secara spiritualitas, moralitas, dan hubungan sosial. Nah, pendidikan Kristen merupakan pendidikan yang berlandaskan berdasarkan wawasan Kristen Alkitabiah, yang artinya sebagai pendidikan Kristen ini berfokus pada Allah yang menuntun guru pendidikan Kristen ini untuk menuntun siswa-siswanya untuk mengenal Allah secara benar, baik bertumbuh secara kognitif maupun secara spiritualitas. Nah, sekian hasil dari video kami teman-teman semua, dan semoga teman-teman dapat mengerti salah satu dari atribut Allah, yaitu ketidakberubahan Allah, dan semoga teman-teman dapat memahami sifat-sifat dari Allah tersebut. Nah, maka dari itu saya Ayas Munsarumaha, Saya Priscilla Irin Selingarunde. Saya Rud Evenina Bersendiri. mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Shaking up the bottle, no cap, no cap. All my real good friends, where you at? Where you at? Bobblehead bopping on the dash, on the dash. Yeah, shaking up the bottle, no cap, no cap. Today just keeps getting better and better.